Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Development and Optimization of NoSQL Database in Food Insecurity Early Warning System. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Fatia Ilmi Zahra, saya sendiri Aulira Masyifa Zahra, dan Jelita Wahyuning Tias. Next. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama itu latar belakang dan tujuan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, implikasi dan kontribusi, dan yang terakhir yaitu kritik dan saran. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fatia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Jadi, eh, Indonesia saat ini sedang mengalami masalah ketahanan pangan yang parah, yang di mana ini tuh bisa menghambat pencapaian SDGs. Nah, pada penelitian sebelumnya, peneliti telah merancang suatu sistem untuk membuat peringatan dini untuk ketahanan pangan pada suatu wilayah. Nah, sistem ini nanti bertugas untuk mengirimkan atau menghimpun data-data observasi secara real time dari suatu wilayah yang nantinya akan digunakan untuk membuat peringatan dini. Nah, akan tetapi penelitian sebelumnya ini mempunyai suatu kelemahan karena cakupan dari sistem ini sangat luas. Dia meliputi seluruh Indonesia. Nah, akibatnya data-data yang dihimpun, data-data yang dikumpulkan oleh sistem ini tuh setiap harinya menjadi bertambah. Nah, sedangkan em, seiring dengan bertambahnya volume data yang dihimpun, itu akan menurunkan performa dari sistem ini karena sistem sebelumnya itu menggunakan basis data relasional. Nah, ini tuh dianggap kurang optimal karena dia tidak bisa menangani volume data yang besar. Nah, kemudian peneliti merasakan bahwa diperlukan adanya layanan basis data yang lebih efisien dan lebih scalable atau dapat diskalakan. Nah, peneliti ini menemukan suatu solusi yaitu database NoSQL atau not only SQL karena dia itu lebih memprioritaskan ketersediaan dan skalabilitas atau availability dan scalability. Nah, dari sini dapat dikerucutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain NoSQL sebelumnya untuk meningkatkan uh, efektivitas dari sistem peringatan dini ketahanan pangan ini agar dia bisa menangani volume data yang lebih besar gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, di sini akan mencakup tiga jenis model data. Yang pertama itu konseptual, logical, dan physical data model. Yang pertama itu ada konseptual data model. Nah, konseptual data model ini nanti akan menggambarkan tentang hubungan antar entitas secara umum seperti pengguna, kampanye, dan donasi untuk memahami gambaran besar data. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada aplikasi e-participation dan aplikasi e-invitate. Aplikasi e-participation digunakan untuk pelaporan ketidakamanan pangan. Pengguna dapat melaporkan kondisi atau kasus ketidakamanan pangan yang mereka alami melalui aplikasi ini. Nah, yang kedua itu ada aplikasi e-invitate. Nah, aplikasi ini digunakan untuk menggalang dana yang nantinya akan digunakan untuk menangani ketidakamanan pangan tersebut. Nah, aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara finansial dalam kampanye yang dirancang untuk memerangi ketidakamanan pangan. Yang kedua itu ada logical data model. Nah, logical data model ini akan menambahkan detail lebih lanjut tentang data seperti atribut dan hubungan spesifik antar entitas. Dalam penelitian ini, logical data model digambarkan menggunakan diagram kelas. Nah, yang itu ada representasi model dengan UML. Nah, UML itu merupakan Unified Modeling Language, khususnya diagram kelas. Nah, diagram ini akan membantu memodelkan struktur data termasuk hubungan antara kelas, atribut, dan metode yang dimiliki oleh setiap kelas. Diagram ini juga nantinya akan diterapkan oleh aplikasi lain seperti backend service, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Setelah model logis dirancang, penelitian ini akan mengukur kohesi setiap kelas dalam model tersebut. Nah, kohesi ini merupakan ukuran seberapa terkait komponen-komponen dalam kelas tersebut. Nah, nilainya akan dihitung dari 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilai tersebut, maka semakin baik kualitas desain data. Contohnya seperti 0,8 0,85 sampai 1,0.
itu menunjukkan keterpaduan yang tinggi, berarti kelas tidak sudah terstruktur sudah sudah terstruktur dengan baik. 0,5 sampai 0,84 menunjukkan keterpaduan normal, masih bisa terima. Di bawah 0,5 menunjukkan keterpaduan yang lemah, berarti anggota kelas tidak begitu saling terkait, dan mungkin perlu masih dipecah atau diperbaiki. Selanjutnya merupakan perhitungan keterhubungan metode. Nah, keterkaitan antara metode antar suatu kelas diukur dengan persamaan satu, yaitu RM sama dengan MO per TG, di mana RM ini merupakan nilai keterhubungan dari metode M, MO adalah jumlah kelompok tempat metode M muncul, dan TG adalah jumlah total kelompok dalam kelas X. Nah, setelah nilai keterhubungan tiap metode diperoleh, nilai rata keterhubungan dari semua metode dalam kelas digunakan untuk menghitung kohesi kelas tersebut. Nah, nanti kan digunakan persamaan kedua, yaitu cohesion X sama dengan sigma RM per TM, di mana cohesion X ini merupakan nilai keterpaduan kelas X, sigma RM merupakan jumlah total semua nilai keterhubungan dari semua metode dalam kelas X, dan TM adalah jumlah total metode dalam kelas X. Nah, untuk meningkatkan kohesi, nanti akan dilakukan beberapa perubahan pada model logik. Misalnya metode atau atribut yang kurang relevan akan dipindahkan ke kelas lain yang lebih sesuai. Nah, setelah dilakukan refactoring, kohesi rata-rata akan meningkat dari 0,62 menjadi 0,67. Nah, eh, selanjutnya merupakan setelah kinerja sistem diuji dengan menghitung waktu respons basis data sebelum dan sesudah dilakukan refactoring. Nah, nanti pengujian akan dilakukan lagi beberapa metode seperti mengaktifkan atau menonaktifkan pengguna, yang hasilnya akan menunjukkan bahwa waktu respon rata-rata berkurang dari 11,0 milisekund menjadi 7,99 milisekund. Nah, yang terakhir adalah physical data model. Physical data model ini akan menerapkan model logik dan dalam basis data MongoDB. Nah, di sini data akan disimpan dalam format JSON untuk membuatnya mudah diakses dan eh, mudah diakses oleh sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jelita. Oke, yang pertama di sini ada hasil penelitian dari metode konseptual data model. Nah, hasilnya ini merepresentasikan entitas yang terlibat di dalam sistem, yaitu mencakup 22 entitas, dan terdapat entitas utama yang berperan penting, yaitu user, patriot, donor, admin, campaign, family, report, reward, dan donation. Boleh di next? Eh, Selanjutnya, hasil penelitian dari metode logical data model. Nah, terdapat dua tahapan, di mana tahapan pertama adalah evaluasi logical data model dengan pendekatan nilai kohesi. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kohesi value-nya dari setiap kelas, maka akan semakin kuat keterkaitannya dan akan semakin lebih efisien. Nah, eh, berikut adalah pengelompokan nilai kohesi. Eh, yang pertama ada kohesi dengan nilai tinggi, kedua ada kohesi dengan nilai normal, dan yang ketiga kohesi dengan nilai rendah. Nah, kohesi dengan nilai tinggi ini mencakup tiga entitas, sedangkan kohesi dengan nilai normal ini ada 16 entitas, dan kohesi dengan nilai rendah ada tiga entitas. Boleh di next? Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah refactoring logical data model. Nah, di sini dari kelompok kohesi yang memiliki nilai paling rendah, maka akan dilakukan pengkajian ulang atau pemindahan ke kelas yang lebih relevan. Eh, Boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tabel perbandingan nilai kohesi yang sebelum dan sudah dilakukan refaktorisasi. Nah, awalnya kohesi dengan nilai yang tinggi itu di slide sebelumnya itu kan hanya ada tiga entitas atau tiga kelas aja. Tapi di sini jika kita lihat user user itu kan awalnya sebelum direfaktorisasi itu nilai koneksinya 0,83. Sedangkan setelah dilakukan refaktorisasi berubah menjadi 0,87. Nah, dan juga jika kita lihat entitas admin ini nilai sebelum direfaktorisasi itu 0,15, sedangkan setelah dilakukan refaktorisasi berubah menjadi 1. Maka entitas user dan admin ini akan berpindah ke kelas dengan dengan nilai kohesi yang tinggi. Nah, selanjutnya jika kita lihat
kelas campaign sama donor itu juga mengalami peningkatan nilai kohesi. Kalau campaign ini berubah dari 0,5 menjadi 0,56 dan donor berubah dari 0,46 menjadi 0,54. Nah, keduanya ini akan berpindah kelas ke kelas dengan kohesi yang nilai normal. Eh, untuk kelas Patriot, ini dia hanya mengalami kenaikan nilai kohesi aja dari eh, 0,46 0,25 menjadi 0,40. Tapi dia tetap berada di kelas dengan kohesi yang rendah. Boleh di next? Nah, akan tetapi refaktorisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai kohesi aja, tetapi juga meningkatkan kinerja database dalam hal waktu respons. Nah, seperti tabel 4 ini uh, menunjukkan perbandingan waktu respons sebelum dan sesudah dilakukan refaktorisasi. Nah, dari hasil tabel tersebut, refaktorisasi ini menunjukkan efektif karena mengalami pengurangan waktu respons dengan rata-rata waktu respons berkurang dari 11 milisekund menjadi 7,99 milisekund. Eh, ini juga menunjukkan bahwa kecepatan meningkat sebesar 1,38 kali lipat. Boleh di next? Selanjutnya, hasil penelitian dari metode physical data model. Di sini, implementasi physical data model dalam MongoDB memanfaatkan struktur dokumen dan collection untuk menyimpan entitas dari model data logis yang dikonversi ke dalam BSON untuk performa optimal. Eh, RoboMongo 3T digunakan untuk mempermudah proses pengolahan data melalui antarmuka grafis sehingga lebih mudah melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Ini hanya tabel ini, gambar ini hanya menunjukkan eh, implementasinya aja di MongoDB. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa penelitian ini berkontribusi pada pengembangan dan pengoptimalan basis data untuk sistem peringatan dini ketahanan pangan di Indonesia. Nah, eh, di sini juga saya akan menyampaikan bahwa NoSQL di sini berperan sebagai eh, suatu sistem yang memungkinkan untuk penyimpanan dan pengolahan data observasi dengan volume besar. Dikarenakan NoSQL ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia memprioritaskan ketersediaan dan juga skalabilitas atau availability dan scalability, dan dia menanganinya dengan lebih baik dibandingkan dengan basis data relasional yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya, bahwa basis data relasional itu cenderung menurun performanya seiring dengan meningkatnya volume datanya. Nah, dari sini NoSQL ini menggunakan tree architecture desain tree architecture dan didapatkan hasil bahwa NoSQL ini berhasil meningkatkan kohesi model logis dan menurunkan waktu respons rata-rata dari 11,0 milisekund menjadi 7,99 milisekund, atau dia setara dengan peningkatan kecepatan sebesar 1,38 kali lipat. Nah, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena dia menggunakan NoSQL yang dimana dia tuh mengesampingkan konsistensi data karena dia tadi lebih memprioritaskan availability dan scalability. Nah, padahal dalam eh, suatu aplikasi yang melibatkan pengambilan keputusan penting, ketidakpastian data itu bisa menimbulkan suatu resiko. Nah, sedangkan pada penelitian ini dia tidak terlalu mendalami dampak dari eventual konsistensi pada ketepatan dan keandalan data dalam sistem peringatan dini. Maka dari itu, di sini kami menyarankan bahwa peneliti itu sebaiknya lebih mendalami cara untuk mengelola atau meminimalisir ketidakpastian data, ketidakkonsistenan data. Nah, mengingat si NoSQL ini yang tadi memprioritaskan availability dan scalability, karena uh, identifikasi mekanisme manajemen konsistensi data itu sangat penting dalam aplikasi yang digunakan. Baik, saya kembalikan kepada Aulia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, sangat boleh untuk ditanyakan.
Sekian dari kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.